dan tentunya merupakan suatu momen yang luar biasa bagi kami bisa menghadirkan Pak Hertasning untuk membahas terkait dengan bisnis retail itu sendiri ya. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan ke Pak Hertasning untuk menyampaikan materinya, dan tentunya adik-adik mahasiswa harap untuk menyimak ya, dan nanti akan ada sesi Q&A di akhir dari materi Pak Hertasning. Anda bisa bertanya ya, sesi tanya jawab untuk beberapa orang penanya. Baik, silakan Pak, dimulai. Mungkin bisa dijadikan host dulu Pak Hertasning kemudian ya, supaya bisa share materinya. Sudah Pak, beliau sudah jadi co-host. Oke, baik ya. Sudah bisa. Saya tadi kalau bisa mungkin di-share di sana dulu Mbak Dia, bisa di Mbak Dia aja yang share slide-nya. Materinya kami yang share ya. Pak, baik Pak. Ya, jadi supaya saya bisa lebih konsentrasi itu, jadi saya hanya minta di Oke, di next kan. Di slide-nya di ini ya, di itu. Siap. Siap. Ya, supaya jadi di layar saya nanti kelihatan audiens yang saya lihat gitu loh. Siap. Ya. Baik. Biar jelas wajah-wajah mahasiswanya Pak ya. Ya. Siap Pak. Belum ya. Sudah terlihat Pak. Ya, udah. Bagaimana adik-adik semua dengan peserta webinar ini, udah ngelihat semua? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, mungkin saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih diberikan kesempatan untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu di sini mengenai bisnis retail di Indonesia. Jadi seperti dikatakan Mbak tadi bahwa memang almost karir saya itu boleh dikata saya bekerja di sektor yang dikatakan kalau di industri kita namanya FMCG, itu fast moving consumer goods. Ya, bahasa sehari-harinya, bahasa Makassarnya, barang-barang yang dimakan setiap hari. Jadi kalau barang-barang ini nggak ada, ya kita nggak, boleh dikata kita nggak bisa hidup tuh. Mulai dari berubah pagi, kampus, make up-nya semua ada di sana. Dan industri ini sebenarnya adalah kalau kita nggak tahu, industri ini kelihatannya kecil dan lain-lain, tapi ternyata industri ini sangat besar. That's why saya coba sebelum mengetahui apa dulu bisnis retail itu, dalam bisnis retail, para pemain itu sebenarnya melihat sebenarnya market di Indonesia itu seperti apa sih? Kedua, bagaimana sih tipikal konsumen Indonesia? Mungkin yang di retail sendiri. Saya mungkin akan konsen nanti di karirnya ya. Jadi di era sekarang, bagaimana adik-adik mahasiswa berkuliah. Ada satu sektor yang mungkin terlewat dari adik-adik. Jadi mohon maaf, ini bukan saya ini karena bukan saya menyepelekan yang lain juga gitu. Jadi sekarang semakin sulitnya persaingan, adik-adik juga jangan terlalu berpikir sekarang menjadi begitu tamat menjadi pegawai negeri sipil, menjadi aparat dan lain-lain, karena sekedar informasi bahwa saya udah keliling Indonesia,
saya boleh dikata kalau secara pendidikan masih S1, cuma kebanyakan tim saya di 15 tahun terakhir ini itu adalah ekspatriat malah. Jadi orang-orang yang kuliah dari Eropa, kuliah dari Australia seperti itu. Dan kedua lagi, teman-teman di universitas di Jawa itu sebenarnya ITB, UI dan lain-lain itu sebenarnya internal mereka itu sharing-sharing seperti yang muncul. Jadi 80% mereka itu sebenarnya menyasar pekerjaan di bisnis-bisnis seperti ini karena ini daya tampungnya banyak dan quote and quote secara income dan benefit itu sangat menjanjikan. Mungkin kita masuk ke Indonesian market, Pak Ihsan. Baik. Siap. Oke, next. Nah, seperti kita ketahui adik-adik bahwa kalau kita melihat negara kita seperti apa, yaitu tadi ini mungkin ada di BPJS, cuma saya statistik BPS, Indonesia itu kita 271 juta population, nomor 3 di dunia. Total wilayah kita adalah 22 juta kilometer persegi. Kita lebih dari 17.000 pulau. Kalau ditarik garis dari barat ke timur itu 5.000 kilometer. Kita ada 34 provinsi, 93 kota, 390 kabupaten, 6.177 kecamatan, dan 73.000 something desa. Toko, ini retail, toko di Indonesia itu kurang lebih 2.500.000 ya. Nah, sedangkan untuk sektor yang saya kerjakan sekarang itu adalah 1.500.000 tuh retail ya tokonya. Nah, kita punya GDP itu sudah lumayan bagus ya. Income per kapitanya kita sudah $4.256 per kapita. Kita ada 491 suku ya, 567 bahasa, ya sukunya kita komparasinya 42% orang Jawa, orang Sunda 5%, dan lain-lain. Kita negara Muslim yang terbesar ya di Indonesia, dengan di Indonesia sendiri kita 87% itu adalah Muslim. Oke, next Pak. Nah, yang menariknya di negara kita itu adalah bahwa kita itu terkenal dengan negara young country, negara yang mempunyai populasi umur mudanya itu sangat tinggi. Jadi kalau kita menarik data umur 28 itu dari tahun 2010 itu adalah 60 juta, sekarang di 2020 itu sudah menjadi 80 juta tuh anak-anak yang average umur di 28 tahun, sangat produktif. Konsumen sendiri, kalau dari sektor beauty kosmetik yang saya tanganin sekarang itu adalah, kita tuh ada pertumbuhan 4 juta itu per 2 tahun. Ya, per 2 tahun. Nah, sedangkan penduduk Singapura sendiri itu 4 juta. Jadi Indonesia itu menciptakan, setiap 2 tahun menciptakan satu Singapura, gitu. Ini market yang besar banget untuk melihat Indonesia. Bisa next. Nah, Indonesia juga itu terkenal dengan promising ekonomi ya, jadi ekonomi yang sangat menjanjikan. Kita punya GDP itu, kalau dilihat dari grafik yang saya tampilkan, kita relatif yang konstan ya. Jadi growth-nya kita itu relatif konstan. Nah, ini yang membuat kita menjadi negara yang sangat diincar oleh para investor karena rakyatnya banyak, populasinya tinggi, populasi mudanya tinggi, dan ekonomi kita itu relatif stabil. Oke, next. Nah, ini kalau kita melihat nih, Indonesia terkenal juga dengan booming middle class ya di Indonesia. Jadi
7 juta orang itu setiap tahun itu naik kelas tuh dari lower class ke middle class. Jadi kalau kita melihat dari 2003, 2011 dengan 2015 itu kurvanya seperti ini. Jadi dia menggemuk di tengah. Jadi pendapatan kita itu ada di tengah sekarang, di tengah. Oke. Next slide. Nah, Indonesia juga terkenal sebagai negara yang sangat confidence tuh. Confidence levelnya tinggi banget. Kita sama dengan India. Nah, confidence level ini sebenarnya menentukan terhadap spending. Spending itu artinya kemauan orang untuk belanja. Ya, kalau saya bahasakan sedikit melucu sedikit adalah jadi Indonesia kenapa dengan India itu menjadi negara yang tipikal penduduknya adalah confidence levelnya tinggi, ya susah pun tetap joget kita kan. Jadi sekarang pandemik juga tetap belanja aja kita. Tetap konsumerismenya kita semakin tetap tinggi gitu. Oke, next. Nah, Indonesia juga itu menjadi negara yang punya prospek masa depan yang sangat bagus ya. Ini data adalah di beauty market ya. Jadi ini bukan gara-gara kemarin ada isu bahwa ada penipuan ini ya, bersih muka ya, yang lagi booming sekarang lagi itu enggak. Jadi seperti kita lihat di slide sebelah kiri, di tahun 2011 Indonesia itu jauh di bawah, belum masuk ke 15 negara yang bisa berkontribusi untuk di beauty market. Tapi di tahun 2025 nanti, yang which is itu sudah dekat dari sekarang, Indonesia itu langsung jump in, melompat masuk ke urutan 14 di negara. Beauty market ini interesting, walaupun saya pernah bekerja di perusahaan susu, pernah di telekomunikasi, pernah di farmasi, pernah di shipping di Samudra Group Indonesia dan lain-lain, karena ibaratnya beauty market itu adalah segmen di mana kalau kita bahasakan sehari-hari adalah 4 sehat 5 sempurna, dia adalah 5 sempurnanya. Jadi ketika ini naik, otomatis basic needs-nya kita itu sudah tinggi ya. Jadi makan sandang pangannya sudah tinggi. Nah, ini fenomena dan tren yang melihat bahwa memang negara kita itu berkembang terus. Sekadar informasi di bisnis sekarang, di perusahaan-perusahaan total di dunia itu, memang negara yang bisa menjanjikan untuk tumbuh itu hanya ada 5. Jadi di Asia itu kita ada 3, ada Cina, India, dan Indonesia. Di Afrika ada 1, Nigeria, dan kalau di benua Amerika itu adalah Brasil. Yang lain relatif stagnan bahkan declining kalau untuk secara bisnis di total Europe ya. Oke, next. Lanjut Pak. Oke. Next lagi Pak. Nah sekarang bagaimana? Tadi kan kita melihat negara Indonesia dan posisinya tuh. Nah sekarang gimana kita melihat apalagi manusia Indonesianya tuh. Jadi kalau saya coba gambarkan secara umum untuk mendeskripsikan supaya kita gampang paham, manusia Indonesia itu terdiri dari 4 dimensi sebenarnya. Jadi yang pertama, next. Nah, kita melihatnya dari lingkungan, diet dan lifestyle-nya, religion, dan history dan culture-nya. Oke, next. Kita masuk ke lingkungannya. Nah, ini data kelihatan sepele ya, tapi data-data seperti ini basic banget yang nanti ke depan bisa melihat kita mau kemana sebenarnya di dalam berusaha, berkarir, dan lain-lain. Indonesia terkenal dengan negara yang panas, kelembabannya 75%, kita negara yang hujannya tinggi, setiap hari 8,2 jam kita disiram dengan sinar matahari, populasi
polusinya yang tinggi. Asal ultravioletnya kita itu kalau dibandingkan dengan negara di Eropa, itu kita 5 kali lebih kuat tuh ultraviolet dibanding dengan yang ada di Eropa. Next, Pak. Nah, kalau dari segi pola makan, diet dengan lifestyle, Indonesia suka makanan yang spicy ya, bumbu nyengat bumbunya, suka makanan gorengan, ya sudah tentu ya terakhirnya kita nggak bisa hidup tanpa nasi ya. Jadi karbohidrat dengan kita menjadi potensi yang untuk bisa gemuk dan ke arah, kalau kita bicara ke farmasi, potensi untuk penyakit gula. Oke, next. Lanjut, Pak. Ya, kalau religi kan ya kita tahulah Indonesia, kita negara Muslim, sekarang tren terutama ibu-ibunya, kaum wanitanya udah memakai jilbab. Next. Nah, secara histori dengan culture-nya, yaitu tadi kita dipengaruhi oleh budaya Hindu, dominasi Islam di sini pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Kita juga negara yang terkenal dengan yang masih percaya terhadap mistik. Tuh, mistik apa ya, kalau bahasa Makassarnya mistik apa ya? Cerita Toriolo ya istilahnya, suka percaya seperti itu. Lanjut, Pak Iksan. Nah, kalau kita melihat dari female motivation-nya, ini bukan berbicara gender ya, cuma untuk saya coba mendeskripsikannya apa sih fenomena yang terjadi ketika orang mulai dari belajar, mulai masuk kerja, dan mulai dalam masuk ke status perkawinan ya. Oke, next, Pak. Jadi kalau kita belajar sekarang ini, adik-adik yang sudah mau semester 7 ke atas ini kan, itu kan mulai sekarang itu tadi, kita belajar untuk membangun kepercayaan diri kita, atraktif, bisa mulai berhubungan dengan lawan jenis. Begitu masuk ke kerja, kita harus mensupport karir kita, mulai mencari jodoh, yang ketika sudah berkeluarga, mohon maaf nih, hanya contoh aja nih, yang wanitanya bagaimana beraktif melakukan sesuatu untuk tetap mempertahankan pasangannya, dan demonstrate social statusnya. Apa kalau dalam teori Maslow itu kan ini aktualisasi diri. Oke, lanjut. Nah, important, saya coba kasihkan satu slide ini. Kalau kita berbicara di karir ya, apa sih yang sebenarnya yang dibutuhkan di level untuk orang berkarir? Kalau kita lihat sebenarnya kalau untuk di level kanan itu, kalau untuk kita tamat kuliah, untuk begitu tamat kuliah kita akan masuk ke entry to junior or middle managers itu. Jadi permintaan demand-nya itu seperti ini. Jadi kita itu yang paling priority itu adalah harus bisa berkomunikasi, communication skill ya. Dan kedua itu bagaimana untuk membangun relationship tuh. Jadi humas tuh, kalau bahasa sehari-harinya gimana bisa membangun mitra kerja terhadap peers-nya kita sejajar, ke atasan dan ke bawahan. Baru masuk ke conflict management. Conflict management ini artinya ya politikal, gimana sih memanage konflik yang ada di perusahaan atau suatu entity. Sedangkan ketika kita sudah mulai masuk di sebelah kiri ini, kita sudah mulai masuk ke level director, sebenarnya ya itu tadi cenderung kebalik tuh. Jadi kalau director itu ya nggak perlu lagi terlalu jaga komunikasi, bahkan jarang ngomong tuh. Ya sama lah istilahnya ketika di pejabat instansi pemerintah pun kan begitu. Sekarang juga kayak macam di STYPUP ya mungkin ya, ketua yayasan dengan rektor kan ya udah tidak terlalu perlu banyak lagi komunikasi ya, dia hanya bagaimana memanage perubahan manajemen di dalam mengelola entitinya. Dan terakhir yang paling bawah adalah communication-nya tadi. Jadi memang terjadi keterbalikan ketika kita ada
di level entry dan di manage dan dibanding ketika kita ada di level CEO atau direktur ke atas. Oke, lanjut Pak Iksan. Nah, apakah kita langsung diskusi atau mungkin masih ada slide itu sebenarnya setelah ini mungkin nggak apa-apa mungkin ke slide dulu untuk coba memotivasi teman-teman ya karena karir yang di disruption ini. Kalau bisa lanjut Pak. Nah ini saya coba memberikan data ya, Jadi memang dengan disrupsi sekarang dengan COVID dan lain-lain, memang industri konsumer dan retail itu semakin booming, bahkan semakin memasyarakat tuh. Jadi dengan adanya online shop, online apa semua kan orang akhirnya kan lebih aware dengan di sektor konsumer dan retail ini. Nah kalau kita melihat apa sih adik-adik harus siapkan di dalam menghadapi dunia kerja ke depan. Itu tadi trennya itu tadi sekarang trennya adalah satu efisiensi, orang rata-rata harus berbicara e-commerce ya. Jadi skill yang perlu diketahui adik-adik adalah mulai harus paham dengan teknologi, mulai paham dengan IT. Kedua yaitu tadi paham terhadap sales, paham terhadap basic finance, dan paham terhadap marketing, gitu ya, seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya rule-nya, posisi-posisi yang ada di sektor consumer dan retail itu, yaitu sekarang ada namanya brand manager, channel manager, digital manager, account manager, commercial manager. Ini posisi-posisi yang boleh dikatakan sangat menjanjikan untuk sektor adik-adik nanti setelah kuliah. Yang menariknya lagi, kalau kita lihat di angka 25% itu, income yang ada di sektor ini, itu setiap tahun itu bermain di 15-25%. Jadi bahasanya peningkatan orang itu di sektor yang bermain ini itu tadi di 15-25%. Ya, jadi sangat menjanjikan nih. Next Pak Iksan. Nah, ini coba saya berikan ya namanya compensation and benefit-nya ya, posisi-posisi itu. Jadi lapangan kerjanya ini banyak banget. Dan boleh dikata saya sendiri orang Sulawesi, saya berkarir 22 tahun itu sedikit banget kita orang Sulawesi Selatan tuh yang di sini rata-rata didominasi tuh dari Pulau Jawa tuh. Ternyata banyak banget posisi-posisi yang ada di di industri ini ya. Jadi kalau kita berbicara consumer rate-nya, nah ini secara gambaran ini ya, angka-angka ini adalah salary ya, jadi ketika pertama masuk tuh sudah ada di angka itu tuh. Contoh nih ketika dia masuk menjadi saya ngambil aja tuh market koordinator lah ya, yang di tengah ini kan. Jadi begitu masuk di dalam itu baru fresh graduate, kalau bisa langsung kerja tuh ya udah bisa bergaji itu tuh di 20 jutaan tuh kan istilahnya ya langsung bisa mensejahterakan keluarga tuh dan bisa bereksperimen lebih banyak. Ya. Jadi seperti ini gambarannya. Jadi compensation dan benefit di industri itu sangat-sangat gede. Supaya teman-teman ada gambaran bahwa sebenarnya di industri ini layak dipikir, apalagi ini jurusan manajemen ya rata-rata audiensinya ya. Iya betul Pak. Oke. Iya, dan ini kerjanya kalian, mata kuliahnya kalian. Mohon maaf nih saya membuka katakan jangan sampai kalian tidak aware. Saya orang akuntansi yang ngerjain marketing sekarang, sales tuh ngambil lagi pekerjaan kalian. Orang teknik banyak juga tuh bekerja seperti ini, orang teknik, orang eksak itu banyak mengerjakan seperti ini. Nah kalian teman-teman yang ada di manajemen itu benar-benar harus
jaga nih lapangan kerjanya nih, jangan sampai keambil di orang gitu, seperti itu. Mungkin itu Pak sekedar gambaran umumnya dulu. Mungkin bisa masuk ke sesi tanya jawab karena saya lebih menekankan lebih enak ini kita banyak sharing ya ke adik-adik karena biasanya dari pertanyaan itu bisa keluar tuh sebenarnya yang apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh teman-teman dan adik-adik di kuliah di sini, di mahasiswa sini. Silakan Pak Iksan masuk. Oke, baik. Saya bisa stop share dulu Pak. Atasnya. Siap, ya di stop share aja dulu Pak. Siap. Oke, baik. Itu tadi pemaparan materi dari Bapak Hertasning ya. Jadi menarik sekali adik-adik mahasiswa ya. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan retail market, kemudian juga Indonesian people ya. Jadi kita bisa lihat tadi digambarkan bahwa pangsa pasar untuk retail itu sangat luar biasa ya. Kemudian juga peluang kita ya, adik-adik mahasiswa yang nantinya sarjana ya setelah lulus kuliah itu peluangnya untuk bekerja di industri retail itu sangat terbuka lebar ya. Dan saya kira kompensasinya sangat-sangat menarik ya, karena tadi dijelaskan bahwa kenaikan salary-nya itu 15-25% tiap tahun ya. Jadi ini lebih besar kenaikannya dibandingkan dengan mungkin kenaikan UMP ya. Ya. Jadi ya jangan selalu berpikir untuk jadi PNS lah, seperti itu mungkin ya. Ya, ini bukan ya. Dalam menyampaikannya karena kan keluaran mahasiswa semakin banyak kan sekarang replenish-nya di instansi kan tidak seberapa gitu. Jadi supaya teman-teman sudah mulai mempersiapkan semua itu. Ya, betul sekali Pak Hertasning. Baik, selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab ya. Yang ingin bertanya cukup raise hand. Nanti saya akan persilakan untuk bertanya. Mungkin yang pertama dari Maria Risna, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Risna Sinta dari kelas MK72. Pertanyaannya, bagaimana cara mengelola bisnis retail usaha baru dan apa saja strategi yang harus dilakukan supaya bisnis yang dijalankan berjalan dengan lancar? Terima kasih. Oke, baik. Mau langsung dijawab Pak Hertasning atau kita tunggu penanya yang lain? Saya ngikut acara aja. Mungkin kita kasih 3 pertanyaan dulu ya. Oh, 3 pertanyaan dulu. Baik. Saya mengundang adik-adik mahasiswa yang lain. Silakan raise hand yang ingin bertanya. Belum ada ya. Mungkin kita langsung aja dulu Pak Hertasning-nya untuk menjawab pertanyaan dari Maria. Tadi ditanyakan bagaimana mengelola ya. Jadi ini sepertinya ada keinginan untuk berwirausaha ini ya. Mungkin mau menjadi retailer ya. Ya, kira tipsnya mengelola untuk bisnis retail itu sendiri untuk di awal ya seperti apa Pak Hertas? Baik, silakan. Oke, jujur saya coba menjawab ya, walaupun saya orang yang belum punya usaha karena di satu sisi kita punya kode etik di perusahaan kita bahwa kita harus fokus ke karir, tapi setiap hari 22 tahun saya Ibu Maria itu Dek Maria itu saya berhubungan dengan retailers ya. Jadi sebenarnya mengelola bisnis itu di awal itu sebenarnya kan itu tadi saya katakan tadi konsep yang saya berikan tadi seperti tadi. Kita lihat dulu nih kan lingkungan besarnya ini apa nih. Jadi kalau pokoknya Maria nih mau kemana nih? Kalau saya katakan anggaplah Maria ini ada di Palopo dengan di Tanah Toraja kan. Jadi harus pelajarin dulu tuh di Tanah Palopo dan Tanah Toraja itu secara lingkungannya apa sih, itu satu. Nah, kedua masuk kedua, manusianya orang Palopo dengan di Toraja itu sebenarnya bagaimana stylenya, gimana habitnya dan lain-lain. Nah, dari situ Maria sudah langsung bisa tahu nih, saya mau bisnis seperti ini nih. Nah, contohnya bahasanya nih, kalau kita ada di Tanah Toraja, umpamanya di Palopo tuh. Nah, kalau umpamanya kita di sana daerahnya kan panas tuh. Nah, kalau kita umpamanya mau berbisnis, let's say
teh panas, kopi panas, itu kelihatannya mungkin lebih enak kita ngejualnya yang soft drink yang nuansa ais seperti itu. Kalau mau itu Maria. Jadi tahapannya seperti itu. Bagaimana mengelola bisnis. Nah, itu dulu. Nah, sekarang apabila terjadi nih, let's say Maria sudah ngambil bisnis ngebuka kafe mungkin supaya lebih gampang nih yang lagi tren. Bagaimana sih mengelolanya? Nah, itu tadi. Jadi begitu tahu lingkungannya, posisinya bagaimana, kita ngambil posisi bagaimana, desainnya bagaimana. Kedua, menu yang akan ditampilkan kalau kita berbicara kafe di Palopo itu orang suka, mereka selatan suka kumpul-kumpul ya, kopi, apa-apa yang berhubungan dengan kopi, kue-kuenya, kue-kue apa yang berhubungan apa yang cocok dengan lidahnya orang apa Palopo. Ketiga, desain dan lingkungannya seperti apa. Itu Maria, secara apa, bagaimana mengelola bisnis retail. Itu kalau berbicara kafe. Nah, retail kalau berbicara toko, kemarin saya pernah membawakan juga materi ini di teman-teman di Jawa ya. Mereka bahkan sudah sudah bisnis nih. Kalau mungkin saya bisa bertanya, ini Maria baru mau buka bisnis atau ada bisnisnya? Nah, kalau siapa tahu Maria sudah ada bisnisnya, supaya saya menjawabnya lebih bagus nih, Maria. Belum ada bisnisnya, Pak. Ya, belum ada. Jadi kalau belum ada bisnis itu seperti tadi tuh, apa yang mau dilakukan? Nggak apa-apa, saya coba bantu arahkan. Sekarang nih, ya bahasanya lah, disruption sekarang banyak orang yang bisnis sekarang tuh jauh lebih mudah tuh. Jadi low cost, tidak ada tempat, tidak ada warehousing dan lain-lain. Online shop lah ya, online shop lah gitu. Halo? Ya. Ya. Kayak sekarang tuh di Palu. Maria orang mana Maria? Supaya kalau bisa tahu. Dari Flores, Pak. Dari Flores tuh. Nah kalau dari Floresnya mana tuh? NTT ya. Nah, ya betul. Di sana itu kalau Maria sadar, saya megang timur sampai ke sana kan. Di sana itu contoh nih, kalau kita berbicara di sana itu minuman dingin itu laku banget. Kalau saya berbicara secara brand, ada minuman dingin sebutlah ya kayak pop ice itu laku banget di sana, di shaker untuk menjadi minuman tuh. Nah, jadi kalau Maria umpamanya mau berbisnis retail di sana, kalau mau bikin kafe ya bikin kafe yang nuansanya banyak air dinginnya, esnya. Kalau mau berbicara toko, mau bikin toko kelontong, punya toko-toko. Kalau orang berbicara retail kan toko-toko kecil itu, Maria, toko kecil itu. Nah, Maria harus tahu itu di mana jaringan supply chain-nya. Supply chain itu artinya apa? Barang ini gimana memangkas biaya-biaya tuh. Maria harus bisa langsung direct belanja ke ini dari segi permodalannya dulu, belanja ke distributornya. Ya, kedua berapa margin yang Maria akan ambil. Bagaimana Maria mendesain tokonya mau bukanya untuk cover dulu kelurahannya atau cover langsung ke kecamatan. Nah, dari situ tuh bisa kelihatan apa-apa yang dibutuhkan. Kalau saya katakan gampang banget sekarang meniru tuh. Jadi masuk aja ke toko yang sudah berhasil. Kalau mau bikin toko, lihat aja tuh pajangannya. Jadi kalau mau capek, kita pelajarin ilmunya tuh mendesain tuh dan lain-lain ya. Bahasanya kalau masuk ke toko yang berhasil, masuk aja tuh bawa kamera, diaktifin jalan semua. Ya udah copy paste aja selesai tuh. Padahal Alfamart dengan Indomaret itu mendesain tata tempat itu pertama masuk harus apa dulu yang dipajang itu mahal ilmunya itu, mahal bayarannya itu karena butuh riset. Nah, kita sekarang kan teknologi tinggi, ada yang mati kan sedikit saja sebenarnya. Seperti itu sih, Maria. Jadi benar-benar harus tahu dulu tuh apa lingkunganmu, kamu mau di mana berbisnis, dan akhirnya pasti akan muncul bisnis apa yang akan Maria mau lakukan seperti itu. Atau Maria mau bertanya lagi lebih lanjut, nggak apa-apa. Sharing seperti ini lebih bagus nih. Jadi apa? Ya, gimana, Maria? Ada ada komentar atau ada mungkin hal lain lagi yang mau ditanyakan? Ya. Tidak ada, Pak. Oh, cukup ya. Baik,
Itu tadi ya pertanyaan dari Maria, luar biasa sekali ya jawaban dari Pak Hertasning. Jadi adik-adik mahasiswa selepas ini bisa langsung buka usaha ya, karena penjelasannya sangat-sangat detail dan menurut saya ini ilmu yang sangat luar biasa yang adik-adik dapatkan ya, karena langsung dari praktisinya. Oke, baik, selanjutnya dari saya persilakan dari Yakob ya. Silakan penanya kedua. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Terima kasih. Arah videonya diperbaiki dulu Yakob supaya mempunyai kelihatan ya. Pak lagi kurang sehat. Kurang sehat, oke, baik. Silakan pertanyaannya. Terima kasih atas materinya yang Bapak jelaskan tadi. Ya. Tapi yang tadi yang saya pahami bahwa pasar-pasar yang tadi Bapak jelaskan itu yang menggunakan sistem e-commerce atau yang ada di internet. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara tetap menjaga pasar yang menggunakan sistem e-commerce tanpa melupakan pasar tradisional? Terima kasih. Oke, baik, silakan Pak Hertasning. Ya, e-commerce sekarang itu kan sangat tren ya. Even sekarang Songkolo pun sudah e-commerce ya, teman-teman ya. Jadi ini fenomenal yang tidak bisa dihindari karena dunia sekarang ada di genggamannya kita. Boleh dikata semua orang bahkan TK sudah pakai handphone, adik-adik kita dan anak-anak kita. Jadi memang sekarang seluruh bisnis itu akan melakukan e-commerce tuh. Jadi contoh nih, kalau umpamanya Bapak Yakob tuh punya usaha, kalau orang punya usaha dagang kelontong di Pasar Terong, sebenarnya sekarang bisa membantu untuk bisa memasarkan lebih tinggi lagi ya, dia daftarkan ke online shop tuh, online shop itu kan hanya ngebayar ngelisting aja, ada fee mungkin bulanan atau sharing margin, itu yang membuat kita membuka peluang untuk orang berbelanja itu dari dunia langsung dan juga dari dunia maya, Pak Yakob. Jadi tidak usahlah kalian berpikir bahwa saya harus meng-create sistem sendiri, itu mahal banget, nggak usah sampai ke sana dulu. Jadi kita trennya sekarang itu adalah bagaimana caranya kita saling menggunakan alat bantu dan saling support supaya bisa berhasil. Kalau bahasa sehari-harinya Superman is dead, Superman itu sudah mati, nggak ada lagi orang hebat single fighter, semua harus bekerja sama tuh. Dan to be honest bahwa kenapa sekarang kalau dunia kerja dikatakan pola outsourcing itu sangat efektif, karena memang itu adalah memindahkan beban dan tidak perlu kita investasi di situ. Ya, jadi sekedar informasi Pak ya, ini apa-apa lah, ini sedikit instrumental aja. Saya waktu kuliah dulu sebenarnya sudah, hanya karena kurangnya teknologi kita di Makassar Pak, sebenarnya boleh dikata seandainya kita boleh, saya 96 itu ide saya untuk seperti Alfamart dan Indomaret itu sudah ada proposalnya sampai sekarang, saya 5 orang tuh. Cuma karena keterbatasan tidak ada pendampingan, kita itu tidak berhasil karena terkendala dari segi margin. Contoh nih, saya coba masukin ya. Jadi dulu itu saya fenomena, asal 5 orang itu selalu melihat di pasar, saya bilang, ini orang kalau masuk, dulu Alfamart kita itu hanya di Panakukang, kalau di Makassar satu-satunya itu Alfamart dulu itu, Panakukang itu, di tahun itu. Orang antrinya minta ampun, mau minta barang. Nah, itu ide kita itu keluar tuh. Gimana kalau saya menawarkan jasa, orang mau belanja tinggal telepon, karena belum ada WA dan lain-lain, tinggal telepon, kita yang ngantarin mereka. Nah, kemudian kita, ya karena belum pintar juga pada saat itu ya, jadi apa, kita tuh sangat taat pada saat itu, hanya berpikir bahwa kalau saya mau kerjasama dengan si retailer Alfa, tapi saya mau sharing margin. Jadi kalau harganya, mereka harganya modalnya untungnya 1.000, Pak, saya ngantarkan ke sana, kasih saya 300 rupiah, Bapak 700. Nah itu tidak sangat sulit. Padahal sekarang online shop sekarang itu yang ada sekarang, kalau kita sebutlah brandnya Shopee, Gojek, Grab dan lain-lain.
itu semua justru dia berakting seperti buyer, bukan penyedia jasa. Jadi dia datang kalau buka usaha datang ke tokonya si A, nanya berapa songkolokmu, 10.000 10.000 per pack. Oke ya, saya beli. Bisa tidak saya dapat margin menjadi Rp900? Sudah, oke. Begitu setelah itu dia sudah menguasai itu toko itu. Dia yang sekarang yang menentukan harga di luar. Jadi begitu kita mau online kan gitu, Pak. Kita belanja songkol itu 15.000. Kalau musim hujan naik menjadi 17.000. Kalau sekian usaha orang semakin ongkos kirimnya naik dan lain-lain. Dan di sini sebenarnya mereka bermain. Saya bahasakan bahwa ternyata memang jasa makelar itu sekarang memang ini menjadi tinggi. Jadi kalau saya bahasakan online shop itu sebenarnya makelar sebenarnya. Nah, karena orang sudah mulai capek, biaya parkir naik, BBM naik. Jadi kita kalau keluar belanja hanya umpamanya 100.000, kita pikir ya udahlah kalau saya pakai online jauh lebih murah. Padahal sebenarnya secara cost itu tidak murah sebenarnya. Seperti itu. Jadi memang perlu sekarang Pak Yakob bahwa tidak ada orang yang bisa bertahan kalau hanya bertahan seperti bisnis biasa. Mohon maaf, ini kan YPUP itu dekat pasar Pak Bambang itu di sampingnya kalau saya lewat ya. Nah, mereka itu semakin coba interview ke sana. Bagaimana mereka marginnya mereka semakin kecil karena orang datang belanja itu sudah tidak banyak gitu loh. Nah, mereka tetap mau bertahan dengan hanya jualan one on one langsung direct ketemu. Mereka itu tidak pernah berpikir bahwa kenapa sih padahal ada kunci handphonenya itu kan bisa saja adalah mereka semua serikat di situ untuk berkumpul bahwa kita buat orang kalau mau belanja sayur-sayur dengan lain-lain di sana bisa langsung seperti itu. Bisa langsung belanja, diantarkan ke mereka. Jadi memang e-commerce tidak boleh lagi, harus usaha apapun. Kayak kita dunia pendidikan sekarang, tatap muka tidak bisa kita pakai begini. Kalau nggak ada yang bisa ngikuti seperti ini, mati kita. Seperti itu. Itu Pak Yakob, jawaban mungkin dari saya. Ya, baik. Yakob, bagaimana? Ada tanggapan? Saya persilahkan. Tidak, Pak. Terima kasih jawabannya. Oke. Ya, itu tadi pertanyaan yang kedua dari Yakob ya, sudah dijawab oleh Pak Hertasning ya. Jadi intinya dalam bisnis e-commerce itu ataupun bisnis retail yang lain, bagi saya mesti harus ada kolaborasi ya, dan harus memperhatikan intelligence dari bisnis tersebut. Sehingga itu tadi peluang-peluang yang tadinya bisa kita peroleh tentunya tidak lepas ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi, silakan. Dari adik-adik mahasiswa. Ya, pertanyaan yang ketiga dari Richard ya, silakan Richard. Ya, selamat pagi Pak, terima kasih buat waktunya. Pertanyaan Pak, sebagai seorang mahasiswa untuk masuk industri retail, persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat masuk di perusahaan retail itu apa Pak? Baik, ya pertanyaannya ini menyangkut karir ini ya Pak Hertasning. Ya. Jadi sebelum saya jawab itu, saya mau katakan dulu, Bapak saya pernah bilang katanya manusia itu punya 3 tingkatan. Jadi ada yang takut, ada yang sangat, ada yang pemberani. Nah, saya lihat ini anak IUP ini langsung pemberani semua ini. Kalau dianalogikan dalam dunia kerja, katanya mohon maaf banget ini, Pak. Bapak saya kan dulu aparat negara, jadi dikatakan saya dulu ini penakut tuh, jadi mau dapat gaji tidak perlu terlalu kuras energi dengan pikiran ya jadi PNS. Nah saya ini Pak aparat saya ini orang ini setengah pemberani, jadi dapat tunji banyak sedikit, tapi tersiksanya juga jauh lebih banyak gitu loh. Nah tipe pemberani itu ya dengan Yakob tuh. Itu fighter itu, mudah-mudahan bisa seperti Pak JK ke depannya kan. Pengusaha itu paling pemberani tuh, belum tahu ada untung apa semua, kita jalan aja itu aja seperti itu. Nah, saya masuk ke Pak Richard ya. Apa sih sebenarnya yang perlu kita syaratkan masuk untuk membina karir di sektor retail, apalagi mungkin saya spesifik orang adik-adik di manajemen ya. Jadi ya pertama itu tadi ya, secara administrasi saya selalu bahasakan mastering your area, dalam artian bahwa benar-benar
mata kuliah yang kalian lulus, bukan hanya dengan nilai, tapi lulus dengan kesadaran bahwa memang kalian pahami mata kuliah itu. Secara administrasi sekarang, dengan semakin tingginya persaingan, tolong hindari IPK di bawah 3. Karena itu secara administrasi sangat merugikan kalian. Itu dari secara administrasi. Nah, bagaimana secara karir? Nah, seperti saya katakan tadi teman-teman bahwa ternyata entry manager itu tadi ingat skillnya communication. Nah, communication itu adalah soft skill. Di mana didapatkan communication itu? Kalau pengalaman saya adalah organisasi, ya, karena tidak mungkin Pak dosen mengajarin masalah communication, enggak itu. Jadi teman-teman boleh dikata, saya sih sarankan aktif di organisasi, ya apapun itu organisasinya, mungkin organisasi kampus lebih bagus, karena itu akan men-trigger kalian untuk bisa paham terhadap komunikasi sering berhubungan dengan orang, ya. Ya bahasanya dulu kalau saya bermahasiswa dulu buat proposal, bayangkan kita tuh bisa bikin kegiatan nasional dengan tidak ada uang kan? Itu proposal Pak, kekuatan proposalnya itu apa dasar pikiran dan lain-lain. Nah, kedua syarat yang kalian lebih tidak pahami sebenarnya adalah seperti ini. Saya orang yang kuliah dulu, saya baru semester 8 saya sudah kerja Pak Richard, karena saya di masuk kuliah itu memang sudah menetapkan bahwa saya mau masuk ke sektor ini. Jadi ketika saya tahu saya mau masuk ke sektor ini, saya itu memang sudah mulai masuk ke pasar. Contohnya masuk ke pasar, saya kan apalagi sekarang googling tuh, ternyata industri retail memahami toko tuh. Jadi kita harus tahu tuh, oh ketika masuk ke pasar saya tidak hanya datang belanja tuh, saya amati konsumennya ngapain, apa barang yang mereka beli, bagaimana perilakunya, harga, efeknya itu bagaimana, persaingan harga, ada nggak efek persaingan harga, persaingan promosi, persaingan tampakan toko, dan lain-lain. Saya bisa tahu dulu bahwa di pasar Pak Bambayang itu tipikalnya dulu adalah pasar sayur dan banyak grosir. Nah, itu semua penting bagi kalian karena ketika kita masuk di dalam industri ini, kalau kita di beberapa di perusahaan itu kan ada namanya jalur MT ya, manajemen train. Itu memang rata-rata adik-adik itu langsung ditanya seperti itu, paham nggak dengan ini? Kalau ke toko itu apa yang kalian di toko? Kalau konsumen masuk ke toko apa sih sebenarnya mereka lakukan? Nah, jangan sampai Pak Richard sekarang kalau masuk ke toko belanja itu nggak sadar apa yang dilakukan Pak Richard. Hanya belanja doang, hanya ke produknya itu tidak sadar apa sebenarnya tahapan-tahapan yang Pak Richard lakukan masuk ke dalam toko itu. Ya, itu Pak anunya. Jadi hard skill yang seperti tadi dengan soft skillnya. Jadi wawasan di perkuliahan dengan banyak membaca dan melihat sekarang YouTube dan lain-lain. Yang hard skillnya tadi itu tadi hal yang kalian juga harus mulai turun ke lapangan. Saya sarannya manajemen benar-benar ketika kalian itu harus benar-benar everyday research. Dalam artian gini, pergi duduk di kafe, jangan hanya riset kafe A. Contoh tuh ada kafe Padadari ya di Alauddin dekat tempatnya Brimob itu kafe, amatin itu kafe itu. Berapa sih traffic yang masuk setiap jam? Orang-orang apa ini? Anak-anak muda umur berapa kira-kira yang masuk nih? Mereka yang dia minum apa sebenarnya yang dia minum itu? Lakukan riset itu. Jadi riset iseng itu kalian lakukan tuh. Jadi pahami itu dari situ. Oh begini putarannya nih bisnis ini. Begini putarannya oh sukanya kopi susu nih. Apa semua dan lain-lain. Nah suatu saat tiba-tiba buka job street. Buka LinkedIn, begitu tamat ada lamaran pekerjaan. Contoh nih, PT Nestle Indonesia, perusahaan susu terbesar di dunia, buka tuh. Dia jualan susu, ada kopi Nescafe-nya di sana. Begitu Bapak di interview, Bapak langsung bisa paham bahwa polanya orang yang suka kopi itu ya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Setiap kafe bisa digambaran, setiap kafe itu berapa cangkir setiap 1 jam, setiap 1 hari, seperti itu.
Nah, soft skill itu sebenarnya ada di creativity yang kalian ada. Mohon maaf saya katakan, kenapa saya harus katakan ini, karena saya kemarin waktu tugas di Jawa itu memang ternyata alumni-alumni TB dengan itu mempersiapkan mereka itu dengan soft skill seperti ini, dengan diskusi seperti ini. Jadi mereka tuh kuliah sudah melakukan riset yang mereka tidak pernah pikirkan. Jadi begitu kita masuk ke tataran interview, langsung kalah 2 langkah karena tidak ada yang pernah bocorkan, minimum kasih sharing bahwa hal-hal ini yang kalian harus mulai persiapkan. Jadi ketika kalian ditanya interview dengan Nestle, tahu Nestle sebatas googling doang, iya Pak, perusahaan susu Pak. Ada tidak gambarannya di ini? Tahu nggak produk Nescafe? Tahu Pak ya. Kira-kira kalau di kafe itu berapa sih orang minum kopi itu? Orang sukanya apa semua? Bisa kau jawab, Richard. Padahal hari-hari kita lakukan. Mumpung sekarang semester 7, tetapkan memang nih, mau kau jadi apa nih? Mau kau jadi pengusaha, atau mau kau berkarir di mana? Mau PNS, atau mau di swasta? Saya sarankan jangan pernah mengatakan bahwa enggak lulus di sini, baru coba lagi di sini, coba lagi. Enggak. Benar-benar tetapkan di semester 7 sekarang, saya mau di mana. Supaya kamu energinya semua kamu lakukan di situ, dan kamu bereksperimen di situ. Sekedar informasi teman-teman, sekarang dengan adanya fenomena jarak dengan kos yang biaya semakin tinggi. Di tahun-tahun ini peluangnya kita lokal employment itu semakin tinggi, lokal tuh Pak Richard. Karena perusahaan sekarang kan rata-rata efisiensi itu. Orang Jawa juga sekarang kalau masuk ke Makassar, living cost langsung naik. Nak mau Tommy kerja di Makassar. Nah, pangsa pasar Makassar semakin terbuka sekarang. Seperti itu. Ya, perusahaan juga bilang kalau saya datangkan lagi ekspor lagi pemain dari Pulau Jawa, dibayarkan rumahnya, dibayarkan nenek, nah mau datang semua dibayar. Ibaratnya kita kerja perusahaan seperti ini Pak Richard, celana mami kita beli Pak, semuanya itu sudah ditanggung gitu loh. Nah, itu membuat peluang kerja kita sekarang itu semakin tinggi kita untuk menguasai di daerah sendiri. Tapi itu tadi tingkatkan pengalaman-pengalaman seperti itu. Kalau bisa tanya Pak Richard kira-kira ini tamat nanti mau jadi apa? Saya Pak, Ya. kalau target sih sebetulnya mungkin jadi karyawan dulu Pak. Kalau ke depannya paling buka-buka usaha sih Pak. Di samping kerja ada usaha juga. Ya Sarannya sih sudah tepat Pak kalau langkahnya itu, karena kalau mau memang saya juga mungkin 1-2 tahun ke depan mau Tommy bikin usaha ya, karena kan lama 22 tahun nih. Ibaratnya saya 14 perusahaan, orang terus saya kasih untung gitu loh kan. Sekali-sekali saya lagi nih sekarang mau untung, tapi itu tidak bisa langsung karena saya harus membangun dulu pengalaman supaya nanti bisa bikin usaha seperti itu Pak Richard. Jadi kalau memang mau jadi karyawan swasta, mungkin kalau saya usahakan menjadi karyawan berarti kan swasta tuh ya udah mulai apa sih, mulai searching perusahaan yang ini apa sih, saya mau ke segmented yang mana. Nah mulai Pak Richard mulai memperkaya sendiri pengalamannya dengan apa-apa yang dibutuhkan di sektor itu. Nah clue-nya tadi saya berkatakan itu tadi adalah kuasai konsumennya, kuasai perilaku manusianya tuh, kuasai apa perilaku Makassar. Kalau mau jadi perusahaan yang ada barangnya dijual di Makassar, itu kuasain itu tuh. Baru kuasain sebenarnya toko itu berapa banyak. Kan ini sambil jalan-jalan sekarang tahu berapa. Itu nilai lebih dari kita yang aware terhadap lingkungan dan sekitarnya. Ya, yang ketiga ya bahasa Pak Richard. Ini teman-teman juga yang mohon maaf ya, kalau bahasa Inggris tidak bagus Pak, harus mandatory. Orang bilang ya kayak ibaratnya kalau mau benang Pak, tidak pernah nyemplung Pak, aja pilihannya Pak mati gitu. Itu aja pilihannya. Karena kalau tidak, mohon maaf nih kalau bahasa, even Pak dosen-dosen sekarang lihat Pak, kalau tidak semua literasinya pakai bahasa Inggris Tommy, kalau apalagi mau masuk S2 dengan S3, kalau panduannya sudah bahasa Inggris. Minimum harus bahasa juga harus tidak bisa tidak lagi.
Iya. Cukup Pak Richard? Ya, baik. Ya, Oke. terima kasih Pak Hertasning atas jawaban dari pertanyaan mahasiswa kami atas nama Richard ya. Jadi luar biasa ya sharingnya dari Pak Hertasning. Tadi intinya ya, pada intinya itu harus mastering your area ya. Jadi harus mengupgrade intinya ya. Kalau ingin bisa bersaing, kemudian itu tadi jangan IPK-nya di bawah 3,0 ya, karena nanti kesulitan untuk bisa masuk di perusahaan ya. Kemudian selanjutnya ya mesti harus adakan riset kecil-kecilan dari sekarang ya, adik-adik mahasiswa ya. Jadi jangan hanya nongki ya di kafe tapi tidak ada hal positif lain yang didapatkan. Nah, itu yang saya dapatkan tadi dari jawaban Pak Hertasning. Kemudian sekarang Anda masih berstatus soft skill-nya itu yang bisa Anda tingkatkan salah satunya adalah komunikasi ya. Bagaimana skill komunikasi Anda tingkatkan, karena itu menjadi salah satu poin yang penting untuk Anda siapkan untuk masuk di entry position ya, yang pada saat Anda sarjana dan masuk di perusahaan. Kemudian yang terakhir kemampuan berbahasa Inggris ya. Jadi ini yang kalau perlu ya Anda kursus, mungkin sekarang ada banyak cara untuk bisa meningkatkan skill dalam berbahasa. Mohon izin Pak Hertasning, apa masih mau dilanjut sesi pertanyaan atau gimana? Saya ngikut aja Pak. Ngikut aja. Ya, baik, saya mengundang satu lagi penanya. Silakan adik-adik mahasiswa. Ya, ini kesempatannya sangat jarang ya. Oke, ada satu orang lagi, Zainal Abidin. Silakan, Zainal. Silakan, Zainal Abidin. Silakan di unmute dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya lanjut kepada pertanyaan, saya ingin berbagi cerita sedikit bahwa minggu lalu ada teman saya yang dia mengikuti Zoom, yang mana di Zoom itu temannya melakukan hasil ujian hasil penelitian. Nah, hal yang dibahas di situ mengenai Shopee. Nah, hal yang menarik yang dia bahas itu katanya bahwa di Shopee itu produk yang paling laku terjual itu adalah produk kecantikan. Ya. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak, apakah boleh dikata bahwa produk kecantikan ini sudah masuk ke dalam kebutuhan primer atau sekunder? Yang kedua, Bapak sebagai orang yang berpengalaman di bidang bisnis, menurut Bapak apa yang mempengaruhi produk kecantikan lebih laris terjual dibandingkan produk lain seperti alat komunikasi dan ini mengenai tentang makanan? Terima kasih Pak. Saya kembalikan. Oke. Baik. Silakan dijawab Pak Hertasning pertanyaan dari Zainal Abidin. Ya. Bisnis kecantikan ini. Silakan. Ya, ini teman-teman yang saya mau katakan bahwa sebenarnya kalau kita pikir ya, seperti data yang saya kasihkan tadi bahwa sebenarnya produk kecantikan itu di dalam total bisnis consumer goods ya. Jadi gini, itu hanya kurang lebih 15%. Jadi memang masih gede Pak bisnis jualan beras, yang makanan-makanan, odol, sampo dan lain-lain. Kenapa saya katakan itu masih besar? Karena orang bermakeup mau pergi keluar, kalau mandi sampo pasti 2 kali 1 hari itu tinggi. Oke. Sekarang kenapa di Shopee-nya itu kelihatan tinggi dan di online ship itu memang adalah pertama perilaku dan memang kecocokan dari produk Pak Zainal. Kenapa? Contoh, kalau kita beli kosmetik, itu kan kelihatan tuh ingredients-nya tuh, ini berapa saatnya semua dan lain-lain. Nah, tapi kalau kita beli beras dengan ikan, Pak, tidak ada ingredients-nya, Pak. Harus dilihat baik-baik, Pak. Dilihat langsung sendiri tuh, baru bisa kelihatan. Itu satu. Secara profitabilitasnya,
menjual produk-produk itu pasti laku, Pak. Alat kosmetik itu satu tube yang kurang lebih hanya sebesar apa ya? Sebesar remote ini lah, remote AC itu di angka 80.000 ke atas. Jadi ketika orang belanja 1, 2, 3, 200.000, mudahkan secara cost ratio masuk, Pak. Kalau ongkos kirimnya 10.000. Nah, itu tuh kenapa produk-produk seperti itu yang laku. Kenapa handphone tidak? Handphone itu rentan bisa dimanipulasi karena masih bisa dibuka ya, disegelnya dan lain-lain. Nah, kenapa handphone itu walaupun penjualan online semakin tinggi, tapi mereka tetap akan buka namanya showroom dan lain-lain karena itu memang butuh touching. Butuh disentuh sensitif layarnya, ya nggak bisa Pak digambarkan, harus disentuh sendiri. Kalau kosmetik kan bisa digambarkan, ini pokoknya 5 kali lebih putih, wah cocok ini, pasti kita coba 5 kali lebih putih. Itu yang pertanyaan pertama ya Pak Zainal Abidin. Nah sekarang apakah sudah menjadi produk primer atau sekunder? Kemungkinan karena di sini ada dosen pembimbing ibu-ibu, kita hanya bagi mata dengan saudara perempuan, itu sudah kelihatannya itu sudah sekunder, primer. Bahkan kita sekarang ini fenomena Pak, contoh nih, kenapa saya kemarin pindah dari perusahaan food Arnold ke sekarang yang produknya sesuai dengan produk COVID dan lain-lain. Itu tadi, karena ini tadi, jadi sekarang terjadi penurunan masyarakat 2 tahun ini bleeding, tena mau duit tabungan deh, karena tahu ngos-ngosan semua orang. Tapi lihat bagi Pak perilaku di rumah, saya bilang perilaku istri, Pak, nak kurangi pergi di kafe sedikit, nak kurangi jajan, tapi kosmetik tena nak kurangi. Tidak nak kurangi. Artinya apa? Untuk teman-teman di ibu-ibu kaum wanita berusaha cantik itu menjadi primer. Apalagi sekarang kalau saya kebetulan muslim, katanya semakin tinggi Pak kosmetik karena dibilang jangan kau berdandan untuk keluar, dandanlah untuk suamimu. Nah, berapa jam Pak di rumah Pak? Nah, kalau dia dandan terus, sudah naik omset. Karena apa? Dulu berdandan keluar pijarisan tak 2 jam. Sekarang karena dibilang dandanlah untuk suamimu, berapa jam di rumah berdandan. Nah, itu saya coba menjawab dengan sedikit melucu supaya lebih gampang dipahamin. Nah, memang itu sekarang sudah menjadi primer, Pak. Banyak yang primer. Kalau Bapak lihat tadi teorinya tadi itu, kalau orang di top atas yang tadi diagram itu tadi, orang di atas itu mobil Alphard sudah primer. Orang yang di menengah tadi itu kosmetik yang primer. Nah, yang masih di bawah itu memang masih sandang pangan. Jadi memang pergeseran sekarang sekunder itu tidak bisa lagi diapproach dengan metode yang dulu. Sekarang dilihat strata ekonominya orang. Nah, itu. Makanya kalau mau bikin usaha, itu tadi kuasain betul itu strata ekonominya. Makanya saya bilang, teman-teman bisa melakukan riset tuh di kelurahanmu atau di kampusmu. Begitu kamu mendapat datanya di kampus, perempuan, kau sambil bergaul dengan perempuan, berapa sih bedak kau biasa pakai 1 hari? Berapa semua? Langsung kelihatan market. Kamu bisa ambil bahwa ini sampel, ini valid untuk seluruh mahasiswa di Makassar. Kalaupun ada deviasi 10%. Punya mau data, Pak. Dan ketika kau punya data itu, kau diinterview dengan seperti ketemu sama saya, masuk kau pasti langsung. Karena kamu punya data dan mau olah. Jadi begitu kita katakan ada target nih, kita mau kembangkan pasar, langsung kau tahu, ayo. Tidak perlu bilang, sudah di kampus saya mau jualan ini. Di ini nih saya mau perkenalkan seperti itu. Pak Zainal Abidin. Itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hertasning atas jawabannya ya. Jadi luar biasa memang bisnis retail ini ya. Tadi disinggung terkait dengan peluang di bisnis kecantikan dan dibandingkan dengan di telco ya. Dimana kalau di bisnis kecantikan itu ternyata sudah menjadi kebutuhan primer ya, sudah dijabarkan oleh Pak Hertasning, karena sekarang ini hampir semua ibu-ibu itu pakai skincare ya.
Bahkan nenek-nenek pun sekarang sudah glowing juga ya. Iya, iya. Iya, jadi semua sudah glowing semua ya. Karena itu tadi kebutuhannya sudah berubah ya, dari yang tadinya sekunder menjadi primer ya. Semua orang mau berpenampilan menarik ya. Saya kira seperti itu. Baik, mungkin itu penanya terakhir ya dari sesi Q&A kita pada hari ini. Ya mungkin saya tambahkan sedikit terkait dengan diskusi kita ya, tentunya di mana topik kita pada hari ini terkait dengan retail ya, kemudian dihubungkan dengan era disrupsi saat ini. Tentu terbuka lebar peluang untuk masuk ke industri retail ini, karena tadi sudah disampaikan bahwa dari sisi karir ya tentunya peluang adik-adik mahasiswa untuk masuk di industri retail itu terbuka lebar. Kenapa? Karena sekarang local employee sangat dibutuhkan ya oleh banyak perusahaan retail, karena itu tadi hampir semua perusahaan melakukan efisiensi ya, sehingga mereka akan memprioritaskan ya SDM lokal untuk bisa bergabung bekerja di perusahaan mereka. Ya, itu tentu yang menjadi peluang yang sangat-sangat besar tentunya bagi adik-adik mahasiswa ke depannya. Kemudian itu tadi ya, ada remunerasi yang sangat-sangat menarik menurut saya ya, karena di bisnis retail ternyata peningkatan salary-nya itu 15-25% per tahun ya. Itu tadi ada riset yang sudah disampaikan oleh Pak Hertasning, dan ini tentunya menjadi trigger bagi kita semua ya, tentunya untuk bagaimana mempersiapkan diri ya adik-adik mahasiswa yang sudah. Tadi sebenarnya ini bisa jadi apa namanya, bisa menjadi judul skripsi sebenarnya tadi ya. Ada banyak yang bisa jadi judul skripsi ya, karena terkait dengan contoh-contoh riset yang bisa dilakukan, dan ini menurut saya luar biasa ya. Itu atau mungkin selanjutnya ada closing speech dari Pak Hertasning untuk adik-adik mahasiswa kami, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Iksan. Saya mungkin terakhir ini memotivasi teman-teman bahwa pertama, jangan merasa lapangan kerja itu tidak ada bagi mahasiswa. Itu sangat besar ya. Kenapa saya katakan sekedar informasi, perusahaan seperti kita ini yang bergerak di bidang ini itu kurang lebih 10.000 lebih perusahaan Pak. Nah, data yang masuk di Makassar, di Sulawesi Selatan, yang orang di Sulawesi Selatan itu ada kurang lebih 4.000 orang. Jadi istilahnya ada 44.000 manajer nih, atau supervisor lah minimum, itu menjadi pangsa pasar bagi kalian. Ya, jadi kalau umpamanya di satu UNAS pun manajemen dengan seluruh PT perguruan tinggi swasta di Makassar itu masih mampu terserap. Itu pertama. Yang kedua, kita sudah punya nilai lebih bahwa sekarang lokal employee itu lebih diberdayakan. Nah, the opportunity are there, orang katakan kesempatan di sana, meningkatkan skill-nya kalian. Saya sudah kasih clue-clue seperti tadi, gunakan teknologi dengan bijak, YouTube dan lain-lain itu gunakan untuk belajar dari online untuk bisa memperkaya diri kalian. Yang ketiga, mumpung semester 7, tetapkan sekarang mau jadi apa kita, karena kita katakan begini, masa depan itu yang menentukan kita mau lakukan apa sekarang. Jadi bukan masa sekarang yang menentukan masa depan, tapi masa depan yang menentukan sekarang. Kalau saya mau jadi pilot, saya harus lakukan seperti ini. Tapi kalau kita mengatakan, jadi ibaratnya orang kuliah belum tentu sarjana, tapi kalau orang mau sarjana pasti harus kuliah gitu loh teman-teman. Itu yang logika pikir yang kalian harus bangun. Jadi jangan pernah pesimis terhadap kesempatan kalian. Mohon maaf nih, saya bukan semua adik-adik semua. Jadi di dunia kerja boleh dikata quote and quote, apalagi di dunia swasta seperti saya ini, kampus sudah bukan lagi menjadi jaminan. Jadi jangan minder mengatakan bahwa mungkin saya di YPUP kalah dengan UNAS, enggak begitu. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa saya anak UNAS S1,
Tapi banyak tim saya S2 bisnis dari Australia, dari Eropa itu semua kerja sama saya. Gitu. Karena apa ya tadi otodidaknya saya ini meningkatkan terus capability-nya saya. Ya, jadi jangan pernah minder untuk itu. Tingkatkan kemampuannya kalian. Banyak cara sekarang. Dan yang ketiga, yang terakhir itu tadi, jangan lupakan Pak, namanya doa dan berbuat baik pertama ke orang tua. Pak, ini juga saya punya pengalaman pribadi bahwa kebaikan itu membuat ada idle hand yang membuat apapun yang kita lakukan selalu mudah. Seperti itu. Itu sih Pak Ilham Baso dari saya terakhir. Baik, terima kasih Pak Hertasning atas spirit motivasinya kepada adik-adik mahasiswa kami. Ya, kita sudah berada di akhir diskusi kita. Sekali lagi terima kasih Pak Hertasning sudah meluangkan waktunya ya pada hari ini untuk sharing dengan kami ya dari program studi manajemen setia YPUB Makassar. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan lain lagi kami akan mengundang Pak. Ya, tidak ada masalah Pak. Saya bahkan bilang kalau teman-teman ada himpunannya. Karena ada konteks saya sekarang, ya lebih enak kita duduk ketemu ngobrol gitu. Itu lebih bisa panjang gitu seperti itu. Baik Pak. Ya sekali lagi terima kasih Pak Hertasning sudah mengisi webinar kita pada hari ini. Terima kasih telah bergabung. Selanjutnya saya kembalikan ke MC Pak Fuad. Ya, terima kasih Pak Iksan. Terima kasih Pak. Webinar yang sangat menarik ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hertasning selaku narasumber sudah meluangkan waktunya. Pak moderator Pak Iksan Baso, terima kasih Pak luar biasa untuk jalan webinar pada pagi hari ini, dan tidak kalah pentingnya penggagas acara ini sekaligus penanggung jawab Pak Abdul Somar SNM Ketua Prodi Manajemen YPUB Makassar. Terima kasih Pak. Akhir kata, ingin saya tutup acara ini dengan ucapan syukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hertasning. Terima kasih semua adik-adik, semangat ya adik-adik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.